Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Meski belum memproklamirkan diri sebagai seorang koruptor, Irman Gusman nyatakan kesiapannya untuk dipilih menjadi anggota DPD RI. Jembatan darurat di Tanah Datar rusak akibat sungai meluap. Hingga tanggapan warga Padang terhadap pelaksanaan pemilihan suara ulang anggota DPD RI kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Hujan deras yang melanda Tanah Datar mengakibatkan 2 jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang yang melanda daerah itu sebulan lalu rusak dan nyaris ambrol. Kedua jembatan ini merupakan akses bagi warga Jorong Batua menuju pusat nagari di Kecamatan Pariangan dan saat ini tidak bisa lagi digunakan oleh warga. Kini, warga berharap pemerintah secepatnya membangun kedua jembatan yang rusak itu secara permanen, serta memperbaiki dinding sungai yang jebol. Sapi kurban dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat disembelih di Masjid Raya. Daging sapi dengan bobot lebih dari 1 ton itu akan didistribusikan kepada warga sekitar Masjid Raya dan panti asuhan di Padang. Daging kurban diperuntukkan bagi 1.000 penerima. Perinciannya, 200 penerima merupakan warga di sekitar Masjid Raya dan sisanya akan dibagikan ke panti-panti asuhan yang ada di Kota Padang dan daerah yang sedikit sapi kurbannya. Sapi simental bantuan Presiden ini didatangkan dari peternak daerah Mungka, 50 kota. Layangkan bantahan terkait gugatan putusan eksekusi tanah di kawasan Tunggul Hitam, Kecamatan Kototanga, Kota Padang, beberapa waktu yang lalu. Pihak tergugat datangi Pengadilan Negeri Padang. Menurut mereka, selama eksekusi berlangsung, telah terjadi kesalahan. Objek yang mereka perkarakan hanya tanah seluas 1.500 meter persegi, sedangkan tanah yang dieksekusi hampir 2.000 meter persegi. Akibat kesalahan eksekusi itu, mereka mengajukan bantahan terkait putusan Pengadilan Negeri Padang dan Mahkamah Agung. Menurut Humas Pengadilan Negeri Padang, eksekusi tanah dilakukan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh dalam perkara ini. Penetapan eksekusi itu telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Oktober tahun 2022 lalu. Meski daerahnya rusak parah akibat banjir bandang yang terjadi pada awal Maret lalu, warga Langgai di Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti, Pesisir Selatan telah melaksanakan kurban. Hal ini disebabkan kebiasaan warga setempat yang menabung uang pembelian hewan kurban setiap minggu. Kebiasaan ini telah dimulai warga sejak 15 tahun lalu. Teknisnya, setiap minggu, jemaah di salah satu masjid yang ada di kampung itu menabung 10.000 hingga 20.000 rupiah. Tanpa terasa, dalam jangka waktu 1 tahun, mereka bisa berkurban. Dengan cara itu, warga Langgai tetap menyembelih sapi setiap Idul Adha
dengan jumlah yang bervariasi dari 3 ekor hingga belasan ekor. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Irman Gusman dan menetapkan KPU RI untuk menggelar pemungutan suara ulang pemilihan calon anggota DPD RI daerah asal Sumatera Barat. Setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan KPU RI untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU selambat-lambatnya 45 hari setelah putusan itu. Rencananya, KPU akan menggelar PSU pada tanggal 13 Juli mendatang. Warga Sumatera Barat akan memilih 4 anggota DPD RI dari 16 calon yang akan bertarung, termasuk di dalamnya Irman Gusman yang memenangkan tuntutannya di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya PSU itu, maka keputusan KPU tentang anggota DPD daerah asal Sumatera Barat dibatalkan. Sebagian warga yang ditemui Berita Padang mengetahui adanya PSU itu. Namun mereka menyoroti biaya pelaksanaan PSU yang sangat besar yang pada akhirnya akan berdampak pada rakyat di akar rumput. Diduga mengonsumsi sabu-sabu, pasangan suami istri ditangkap oleh tim anggota Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya pada Rabu dini hari di rumah kontrakannya di daerah Jorong Pasir Putih, Nagari Sungai Kambut, Darmasraya. Dari mereka berdua, polisi menyita sisa sabu-sabu yang telah mereka konsumsi. Selain itu, polisi juga menemukan 1 pak plastik kecil di kamar pelaku. Penemuan plastik ini semakin mencurigakan petugas. Pasalnya, plastik jenis ini kerap digunakan pengedar untuk membungkus sabu-sabu. Polisi kemudian menggeledah seisi ruangan untuk menemukan sabu-sabu lainnya. Bahkan polisi harus mencarinya di atas loteng rumah kontrakan pelaku. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika barang haram itu baru saja diantarkan seorang kurir. Mendapatkan informasi yang sangat berharga itu, polisi pun langsung bergerak dan menangkap Taufik Ridho Kurniawan tak jauh dari rumah kontrakan pelaku. Dari tangannya, polisi menyita 1 paket sabu-sabu. Keberhasilan polisi mengungkap kasus ini berkat laporan masyarakat. Satres Narkoba Polres Darmasraya melakukan penyelidikan, ditemukan sepasang suami istri yang bernama R dan M sedang melakukan pesta sabu-sabu. Dari hasil pengembangan, ternyata barang tersebut berasal dari saudara T, sehingga dilakukan penangkapan terhadap saudara T. Terhadap ketiga tersangka tersebut diduga telah melanggar pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kini mereka bertiga diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Darmasraya. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Seorang wanita terperosok ke dalam lubang di sela-sela batu grip di Pantai Padang. Petugas Dinas Kebakaran mengevakuasinya secara manual dan berlangsung dramatis. Tak hanya memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga bertugas menyelamatkan warga Padang yang berada dalam keadaan bahaya. Seperti yang dilakukan pada Rabu malam. Menggunakan peralatan seadanya, petugas berupaya mengeluarkan seorang gadis yang terperosok di sela-sela lubang batu grip penahan gelombang di Pantai Padang. Dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, petugas memahat batu grip itu secara perlahan agar pecahannya tak menimpa korban
yang terperosok di dalamnya. Upaya itu berhasil. Korban bisa diangkat keluar dan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatannya. Ada anak kita yang terjepit di kayu, jadi kita turunkan tim. Itu lebih kurang jam setengah 8 kejadiannya. Dan kebetulan yang terjepit itu mengambil HP, berupaya mengambil HP. Kejadiannya. Ya, HP-nya jatuh ke dalam, dicoba mengambilnya. Kebetulan warga di sini kondisi masih dalam keadaan sadar. Kita berusaha untuk bawa ke rumah sakit untuk pengecekan lebih lanjut. Peristiwa itu berawal saat korban berupaya untuk mengambil telepon genggamnya yang terjatuh. Tapi upaya itu gagal. Korban kemudian meminta bantuan seorang anak kecil dan berhasil masuk ke rongga batu grip. Tapi tak bisa menjangkau telepon genggam itu. Karena penasaran, korban mencoba menggapainya. Namun naas, korban malah terperosok dan masuk ke dalam lubang itu. Masalah baru muncul setelah korban tak bisa keluar karena lubangnya terlalu kecil. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.